Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Ketemu lagi dalam ibadah pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita persiapkan peribadatan pada hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Marilah ibadah tahun baru ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Dengar
Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih begitu mudah kita ucapkan, namun begitu sulit kalau kita laksanakan. Untuk itu, sebagai penyesalan dosa-dosa kita, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2. Berita anugerah pada saat ini kita terima dari Amsal 16 ayat 6 yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ucapan syukur kita, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2. Ku
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di saat ini, di pagi ini, kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati tahun yang baru. Sungguh Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu, semua karena cinta kasih-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami ingin senantiasa membangun hubungan yang benar denganmu. Oleh karena itu, di awal tahun ini, kami landaskan dengan kami berbakti, beribadah kepadamu. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Allah berkati, Allah tuntun dalam kehidupannya. Allah anugerahkan kesehatan. Tuhan pakai dalam kehidupannya. Melalui apa yang dikerjakan, melalui apa yang dilakukan, bahkan juga perkataannya. Sehingga dengan demikian namamu senantiasa dimuliakan. Bapa yang baik, kami pun menyerahkan keberadaan anak-anak kami. Allah berkati, lebih-lebih dalam bangku studinya. Allah anugerahkan kemampuan. Bapa anugerahkan kesetiaan, kecerdasan sehingga apa menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Begitu pula kami pun menyerahkan aktivitas pekerjaan dan usaha-usaha kami. Allah berkati. Allah anugerahkan kelancaran, berkat. Sehingga demikian kami senantiasa merasakan anugerah campur tangan-Mu. Kami senantiasa merasakan berkat-Mu dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan, tantangan, persoalan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kami hanya kepadamu, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Ya Abah, ya Bapa, kami pun berdoa bagi kehidupan kami, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Allah berkati kehidupan kami, Allah anugerahkan kesehatan. Mampukan kami dan berkati kami sehingga terhindar dari virus Corona. Kami pun berdoa bagi sama kami yang terjangkit virus Corona. Allah pun juga memberkatinya. Anugerahkan pemulihan. Allah anugerahkan kesehatan. Begitu pula tim medis, para dokter yang merawat, menolong. Allah pun memberkatinya. Ya Abah, ya Bapa, kami pun menyerahkan keberadaan gereja-Mu yang kudus ini. Allah berkati. Lebih-lebih di tahun 2021, Allah senantiasa memakainya. Sehingga gereja ini semakin bertumbuh, gereja ini semakin berkembang, gereja ini semakin dewasa. Ya Allah kehidupan, kami pun menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, Allah tuntun. Sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk menyerahkan persembahan di hadapannya. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, sebagai dasar kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, marilah kita bersama mencermati firman sabda Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Yang demikian bunyi firman sabda Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela
dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan sambil kita menyanyikan kidung pujian nomor 335, bait yang pertama dan yang kedua, manusia yang meluku. Mari. Ibu, Bapak, dan Saudara kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan melalui doa kami antarkan. Kembali Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau masih senantiasa beserta dengan kami. Dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih Tuhan, karena banyak berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami tidak sempat menghitung satu persatu Tuhan, atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini, sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami serahkan kembali di hadapan-Mu. Meskipun hanya sedikit Tuhan, persembahan ini kami sampaikan dengan ikhlas. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, berkenan untuk memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan saudara kami yang lain, persembahan kami yang lain, baik persembahan mingguan kami, bulanan kami,
atau mungkin juga persembahan khusus yang kami serahkan di hadapan-Mu. Terlebih juga Tuhan, persembahan jiwa dan raga kami. Semuanya kami serahkan di hadapan-Mu dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati persembahan-persembahan tersebut. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan, Engkau beri kebijaksanaan. Tuhan, pada kesempatan ini, di awal tahun ini, kami akan mendengarkan firman sabda-Mu melalui Pendeta Jaryono, ya Bapak pemulang kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau berkenan untuk memberi kebijakan kepada Bapak Pendeta, sehingga Tuhan yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami mampu untuk menerima dan melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, demikianlah yang menjadi doa dan permintaan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak sesuai kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni. Di dalam Yesus Kristus, doa dan permintaan kami ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu Bapak, kami mohon untuk duduk kembali. Bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hidup yang kita jalani waktu-waktu yang lalu ada keseimbangan? Apakah yang kita jalani hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja? Ataukah kita mampu dan bisa hidup untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Kitab Pengkhotbah berkisah tentang waktu, bukan sekedar angka, namun juga pengalaman di dalam waktu. Setiap waktu dipercayakan kepada manusia untuk melakukan sesuatu dengan tepat sesuai dengan kondisinya. Setiap waktu memberikan pengalaman kepada manusia agar manusia dapat menikmati dan mengelola setiap pengalaman dalam rancangan Tuhan yang indah itu. Jika segala sesuatu ada masanya, berarti manusia perlu bijak untuk memanfaatkan waktu dan memperjuangkannya di dalam karya yang terbaik. Pengalaman dalam putaran waktu menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan kalimat indah pada waktunya. Kalimat indah pada waktunya memberikan pengharapan kepada manusia bahwa segala hal yang dialami dan diperjuangkan tidak akan sia-sia. Ini melegakan di balik segala keterbatasan manusia untuk melakukan sesuatu. Di dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, Ia membuatnya menjadi indah. Nah, mari kita pahami dan jalani keseimbangan hidup Kristiani menjadi cara hidup yang bertanggung jawab. Bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Bukan saja untuk hidup manusia, tetapi juga untuk alam semesta dan segala isinya. Bukankah alam semesta diciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia? Tugas yang tidak mudah tentunya. Memang tidak mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin. Kita memulainya dari gaya hidup yang ramah terhadap kehidupan itu sendiri sebagai panggilan iman. Melihat hal ini sebagai panggilan hidup iman Kristiani menjadi sangat penting, sehingga kita melakukannya bukan hanya karena peduli alam, peduli sesama, peduli binatang, namun perwujudan kehendak Allah di bumi. Bagaimana kita sebagai mandataris Allah. Ini hal, prinsip yang memengaruhi dan mendasari keputusan dan tindakan kita. Ini bukan soal tren gaya hidup yang meriah sesaat dan menghilang kemudian dengan cepat. Namun inilah gaya hidup kita yang semestinya di bumi ini. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, cara hidup yang terus-menerus diperjuangkan sampai pada pemulihan sempurna itu dihadirkan dan penghakiman dinyatakan. Bukankah di tahun 2020 kita banyak belajar? Kegembiraan, sukacita, gegap gempita, bersuka-suka, berkumpul, seolah-olah lenyap dan sirna.
Kita belajar di situ. Bagaimana segala sesuatu tentu akan berjalan silih berganti. Bagaimana kita belajar hal itu? Penulis kitab Pengkhotbah mendaftarkan 14 pasang musim kehidupan yang mungkin juga sudah pernah kita alami. Atau bahkan hidup yang lalu dipenuhi dengan penderitaan, kegagalan. Tapi apapun itu memang harus terjadi. Jika demikian maka kita merasakan keseimbangan kehidupan itu. Kita pernah merasakan duka, tentu juga kita pernah merasakan suka, cita, canda, tawa dalam kesukaan. Kita pernah merasakan kegagalan, kita pun juga akan merasakan keberhasilan. Daftar waktu itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Jawabannya cukup membesarkan hati. Bahwa orang yang berjerih lelah, berjerih payah, dapat menikmati kesenangan dan itu adalah pemberian Allah. Bersyukurlah kepada Allah untuk musim kehidupan yang sedang kita jalani. Bersyukurlah untuk kesenangan yang dapat kita nikmati dari jerih payah pekerjaan kita. Bersyukurlah bahwa saat ini kita masih diberikan waktu. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Sungguh adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita terus untuk berjuang, bagaimana kita terus untuk menghidupi kehidupan kita itu. Bahwa segala sesuatu ada masanya. Bahwa segala sesuatu Allah bekerja di dalamnya. Bahwa di dalam kehidupan kita jalani itu, ia terus berkarya. Ia terus menuntun. Ia terus mengasihi. Oleh karena itu, yakinilah bahwa tahun 2021 tahun yang penuh berkat bagi hidup kita. Selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 457, bait 1 dan 2.
marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri peribadatan pada hari ini, baiklah kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara menerima warta jemaat, kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankanlah di sini kami sampaikan warta jemaat Jumat 1 Januari 2021. Yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum ditentukan. Yang kedua, sidang pleno majelis akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, pukul 4 sore di GKJ Ampel. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu. Yang ketiga, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat dikonfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang keempat, petugas ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021, Liturgos Ibu Diaken Susanti Puji Astuti. Yang kedua, Imam Bapak Natua Satmono Yuwono. Yang ketiga, doa persembahan Bapak Diaken Basirun.
Yang keempat, Warta Jemaat Bapak Diaken Puguh Prasetyo, Keyboard Saudara Satria, Song Leader Ibu Vera, Saudari Desna. Demikian Warta Jemaat GKJ Ampel. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.